Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam Opra, obrolan praktis di jalanan. Oke guys, sepertinya sudah lama saya tidak ngobrol di jalanan ya. Kali ini saya ingin ngobrol-ngobrol sedikit tentang fenomena. Ya, mungkin mau cerita tentang pengalaman ya guys. Ya, ini mungkin pengalaman yang memang juga teman-teman semuanya ya, Sobat Opra pernah alamin pastinya. Tapi sedikit saya coba ceritakan dan saya akan coba berikan gambaran apa hikmahnya gitu ya. Jadi kebetulan istri kan memang bekerja ya di satu puskesmas di Jakarta selama sekitar ya hampir lebih dari 5 tahun lah, mungkin ber-7 tahun mungkin. Dia belum pernah di shift ya, jadi karena dia KPLDH kan, jadi office hour kira-kira seperti itu. Sabtu Minggu libur, Senin sampai Jumat masuk pagi. Nah, mulai bulan ini, di bulan Februari 2025 ini ya, jadi puskesmas membuat rotasi mutasi yang akhirnya ya istri saya kena shift guys. Yang tadinya di KPLDH sekarang di ruang bersalin. Jadi ada shift ya, shiftnya ya ada pagi, sore, malam. Ya kalau mungkin Sobat Opra yang belum tahu bahwa shift di rumah sakit atau puskesmas ya biasanya dari kalau pagi itu jam 7 sampai jam 2, jam 2 sampai jam 9, dan shift 3 adalah jam 9 sampai pagi lagi jam 7. Nah, kebetulan semalam adalah perdana istri dinas malam guys. Kalau masalah dinas malam atau yang lain mungkin sama lah ya pengalamannya. Persoalannya ini adalah kebetulan kita masih punya anak yang usianya masih 1,5 tahun ya, King Faras. Kalau kakak-kakaknya ya kakak Nathan, kakak Queen udah pada besar. Ada yang usia 13 tahun, ada yang usia 7 tahun gitu ya. Ya kalau mereka kakak-kakaknya nggak masalah ya, udah mandiri lah. Mereka udah sekolah, bisa mandi sendiri, pakai baju sendiri, makan juga sudah bisa sendiri. Artinya udah semi mandiri lah. Nah, kalau kayak King Faras ini kan anak ketiga kami yang memang masih belum mandiri, jauh dari mandiri, karena dia masih ya perlu terus sentuhan tangan maminya ya guys. Artinya ya sedikit-sedikit belum bisa lah dia itu ditinggal. Kalau lagi anteng ya mungkin bisa main sendiri atau sama kakaknya. Tapi kalau udah mulai rewel ya karena mungkin lapar, ngantuk dan lain sebagainya, itu pasti inget maminya. Nah, ini persoalannya kan semalam saya ditinggal dinas malam guys. Jadi memang tantangan bagi saya ditinggal dinas malam yang masih punya baby. Tapi saya yakin teman-teman semua Sobat Opra juga pernah ngalamin, dan ini ya hal biasa ya sepertinya. Tapi bagi saya ini perdana, terus terang aja, perdana yang memang kita punya baby. Saya harus megang King Faras usia 1,5 tahun yang masih belum mandiri, yang masih dikit-dikit pasti emaknya yang dicari gitu guys. Jadi kebetulan memang dinas malam, istri saya dari jam 5 atau setengah 6 udah jalan tuh berangkat kerja. Saya posisi pulang ya kan,
Nyampe rumah ya King Faras masih sama pengasuhnya, Bu Iin namanya. Saya sampai rumah itu jam 6 kebetulan guys, pas maghrib ya. Jadi saya minta tolong Bu Iin untuk pegang dulu sampai saya mandi, sholat maghrib. Ya, sudah rapi semua baru pengasuh King ya, Bu Iin pulang. Nah disitulah guys serunya. Saya bersama kakak-kakaknya King ya, Queen, Nathan, ya pokoknya menghibur King Faras supaya anteng lah, kira-kira seperti itu, tidak ingat sama emaknya. Dan ternyata memang tidak mudah guys. Mungkin sore masih bisa bermain, nonton TV ya, lihat kartun, nyanyian-nyanyian dan lain sebagainya. Nah ini detik-detik yang memang menegangkan itu dimulai dari jam 8:30, karena biasanya kebiasaan King Faras itu kalau emaknya ada di rumah ya, maminya ada di rumah, itu jam 8 atau 8:30 itu biasanya udah pengen tidur ya, kira-kira seperti itu. Harus diklonin lah kira-kira. Nah, tapi kalau misalkan lagi banyak orang ya masih pada melek, masih pada berisik, itu memang dia kuat. Bisa jam 9 juga masih melek ya. Nah, karena semalam sudah nggak ada emaknya, jadi saya udah persiapkan ya, sholat isya udah semua. Nathan, Queen juga sholat isya udah semua, udah kita fokus 8:30 itu masuk kamar guys. Jadi udah rumah udah saya tutup aja, saya kunci, karena kalau enggak juga dia tuh mau keluar, dia udah bisa keluar juga, keluar rumah main. Apalagi ada dengar suara-suara anak-anak tetangga yang masih main, bisa jadi dia akan keluar. Maka saya fokuskan jam 8:30 itu udah masuk kamar. Masuk kamar 8:30 seperti biasa ya, kita ngeliatin di gadget ya, ya cerita-cerita, kartun, nyanyian, seperti itu biasa. Bermain juga lah sama kakak-kakaknya. Nah, kita bingung juga ya guys, mau ngapain ini, gimana cara ngeloninnya ini kan. Kalau ada emaknya kan udah pasti ya dikelonin, ASI udah beres, langsung mimpi indah. Ini kita bingung kan, nggak mungkin saya kasih ngelonin kan, susah ya kan. Jadi akhirnya ya kita kasih, ada tuh Dot yang dulu dia masih bayi itu, kasih air, udah minum-minum gitu kan. Tapi juga ya biasa, minum biasa, tapi nggak sampai kayak minum ASI ya. Bangun lagi main, saya coba rayu, rebahan gitu kan, bete lagi, bangun lagi. Nah luar biasa guys, jam 9 itu masih belum juga, 9:30 juga masih belum juga, sampai endingnya adalah jam 10 kurang 10 ya, itu udah mulai gelisah tuh guys, dia udah mulai ngantuk kan. Nah biasa begitu ngantuk kan jadi ingat emaknya gitu ya, sampai kayak penasaran gitu, ini maminya kemana ini kan. Sampai ya udah saya biarin gitu kan, kita kadang-kadang pura-pura tiduran gitu. Dia coba keluar kayaknya guys, penasaran gitu kan, buka pintu sendiri, karena kita pintu kamar itu kan pakai sliding door. Buka sendiri, dia cari, tengok ke kamar mandi, ke dapur, ke kamar sebelah, kamar kakak-kakaknya, karena sekarang kita semua satu kamar di kamar kita pribadi. Dilihat gak ada, di ruang tamu gak ada, udah tuh langsung mulai nangis lah, kira-kira seperti itu.
Ya terpaksa guys, naluri saya sebagai seorang bapak ya harus jadi seperti ibu gitu kan. Saya gendong guys, saya gendong, tetap aja tuh saya coba gendongin, rada tiduran nggak mau dia guys. Udah itu gelisah mulai itu jam 9.45 ya, jam 10 kurang 15 lah itu udah mulai gelisah, yang dia udah nangis tuh. Nangis ya. Saya harus pasrah secapeknya dia nih, pikir saya udah. Karena ya nggak ada jalan lain gitu. Gimana caranya ya? Saya gendong-gendong. Dulu waktu masih kecil di bawah 1 tahun sih saya gendong. Saya agak posisi tiduran tuh udah langsung merem. Nah ini udah mulai 1,5 tahun tuh udah nggak bisa. Saya mau coba gendong agak miringin supaya agak tiduran, nggak mau dia. Mintanya gendong duduk gitu aja. Dia nunjuk-nunjuk keluar gitu kan. Dia berharap apakah maminya ada di luar. Biasanya kan keluar gitu nyuci, kebetulan mesin cuci kan ada di garasi depan gitu guys. Udah gelap, takut nanti ada kecoa kira-kira seperti itu. Udah nangis ya lumayan lah, sekitar 5 menit, mungkin kecapean juga lah guys. Ya kasihan, ya udah kita coba bawa masuk lagi ke kamar guys. Udah saya kasih nonton dulu lah, kira-kira seperti itu. Dia kan memang senengnya nyanyian gitu guys, nyanyian ya anak-anak. Balonku ada 5 ya, sepatu, apalagi ya pokoknya nyanyian kartun lah, kira-kira seperti itu. Udah saya coba kasih lagi dot yang isinya air juga guys. Saya coba sandarkan di dada ya kan. Sambil dia nonton mulai agak sedikit berbah. Si dot juga, tapi udah mungkin ya kenyang kali ya, minum air putih. Udah ditaruh sambil masih pengen nonton ya. Dah biarin sampai bener-bener capeknya guys. Tepat sekitar jam mulai ya jam 10 kurang 5 kira-kira ya, itu udah mulai bener-bener yang ngantuknya kali ya. Kasihan juga. Bener-bener mulai ngantuknya sampai bener-bener sekitar jam 10 itu guys. Itu udah mulai ya bener-bener ngantuk berat. Jam 10 itu udah mulai set merem. Disitulah guys, luar biasa, saya merasa wow, berhasil. Perjuangannya setiap menit, setiap detik. Kalau biasanya sehari-hari kan udah saya datang kerja ya kira-kira jam 7 atau jam 6 tuh ya udah dipegang sama maminya, udah saya ngapain kayak gitu, ngerjain apa udah bebas tiap detik, tiap waktunya. Nonton berita dan lain sebagainya. Ini bener-bener yang dari mulai jam 7 itu ya guys, kita bener-bener megang setiap detik, setiap menit, tiap jamnya bocah ini. Jadi luar biasa. Saya pikir Sobat Opera juga pernah mengalami ini ya. Dan ini pengalaman yang bukan Sobat Opera pasti bilang ya biasalah itu gitu. Tapi bagi saya ini pengalaman pertama yang luar biasa guys. Dulu ya pernah juga gitu kan, maksudnya Nathan waktu kecil, Queen waktu kecil. Tapi waktu dulu yang ngasuh bocah itu nginep guys. Jadi masih ya bantu-bantu tapi aman lah gitu. Kalau sekarang itu yang ngasuh King itu dari pagi sampai sore, kita datang kerja itu udah pulang karena rumahnya emang deket nih saat ini. Jadi ini pengalamannya agak berbeda gitu. Jadi kalau saya boleh ambil ya hikmahnya atau pelajarannya, bahwa luar biasa guys, pekerjaan seorang ibu itu udah bener-bener kalau saya bilang tuh mungkin bisa dipaksakan, tapi luar biasa guys. Saya salut banget ya. Jadi saya inget, oh seperti apa ibu kita gitu kan. Apalagi saya punya orang tua itu melahirkan 6 guys. Jadi saya punya 6 bersaudara. Luar biasa loh, ini 3 aja berarti istri saya ini sangat luar biasa.
Dari mulai dia megang bocah, kadang sehari-hari itu kan masak sambil ngelipatin baju kalau udah habis dicuci ya, nyuci juga gitu kan. Jadi pekerjaannya diborong semuanya guys. Jadi saya luar biasa kalau udah denger itu, terharu banget sih, merinding deh. Jadi saya salut ya kalau udah sama orang perempuan ya, maksudnya ibu, entah itu istri ya, entah itu kita punya ibu ya. Ya hikmahnya adalah, ya pelajarannya adalah sayangilah ibu dan istri kita ya kan. Berikanlah satu warna atau hal yang menggembirakan, jangan sampai menyakiti, paling tidak nggak menyakiti ya. Kalau kondisi kita mungkin ya pas, kurang dan lain sebagainya, itu ya biasalah. Saya pikir semua sobat opera juga ngalamin. Tapi yang penting jangan sampai menyakiti guys. Tapi sewaktu-waktu, makanya dengan kondisi seperti ini, kalian bolehlah hibur. Entah itu yang mungkin kalian yang masih punya ibu bapak ya. Kalau saya terus terang sudah nggak punya ya, udah meninggal. Almarhum bapak dan ibu saya udah meninggal dari tahun 2014. Jadi kalau kalian yang memang masih punya ibu, sayangi, perhatikan. Kalau kalian jauh, jangan lupa telepon. Ya 1 minggu bisa 2 kali, bolehlah, silahkan hubungin. Nah pasti orang tua itu senang. Ya kembali lagi tadi, bahwa istri yang sangat luar biasa. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih buat istri saya, Mami Queen, Mami Nathan, Mami King, yang sudah cukup luar biasa ya, memberikan kasih sayang, melayani ya suami, melayani anak-anak ya, mendidik anak-anak ya, luar biasa. Semoga kebaikan Mami istri saya ya Allah balas dengan kebaikan dan diberikan kesehatan. Pokoknya diberikan penjagaan yang luar biasa dalam hal kegiatan apapun, diberikan kemudahan lah, saya doakan seperti itu. Terima kasih sudah menjadi ibu dari anak-anak kita. Terima kasih sudah jadi istri yang luar biasa. Itu guys. Jadi saya pesan buat kalian yang sudah berkeluarga ya, ingat, jangan pernah kau sakiti istrimu. Karena suatu saat nanti ya, anak-anak saya ini udah gede. Ini kan anak, ini kan amanat yang diberikan oleh Allah pada kita untuk kita jaga, kita didik sampai besar nanti guys. Suatu saat nanti ya, mereka nanti akan punya ya, dia kuliah gitu kan, sekolah, kuliah, kemudian dia punya keluarga, dia akan punya kehidupan lagi yang baru seperti kita saat ini meninggalkan orang tua kita. Dan dia akan meninggalkan kita ya, bukan meninggalkan dalam artian dia nggak balik lagi ya, tapi meninggalkan udah nggak lagi satu rumah. Disitulah nanti kita hanya berdua dengan istri guys. Jadi ya jangan pernah sia-siakan lah, jangan pernah mengecewakan, karena suatu saat yang akan mensupport kita, saya ya, laki-laki ini adalah istri ya, siapa lagi gitu. Jadi kita berdua ini ya, artinya dalam kehidupan ini entah saya atau istri saya duluan yang nanti suatu saat Allah panggil ketika nanti usia tua ya. Yang jelas pasti di antara kita berdua itu yang akan mensupport ya. Ya semoga sih kita diberikan kesehatan selalu ya. Ketika mungkin kita ada sakit, pasti pasangan kita, bukan siapa-siapa. Jadi ya kita semua udah, kalau kita sudah punya pasangan dalam artian istri atau suami, fokus itu aja, jangan larak kanan larak kiri. Ya artinya jangan sampai kita mengecewakan pasangan kita lah, kira-kira seperti itu. Itu pesan saya buat sobat opera semua ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kemudian diberikan kebahagiaan. Yang punya keluarga, baik keluarga baru atau keluarga lama, ya diberikan ya
keharmonisan, kebahagiaan. Yang belum punya keluarga, ya semoga, saya doakan semoga segera dapat pasangan dan bisa menikah secepatnya. Ya karena lika-liku kehidupan itu adanya setelah nikah guys, yaitu ya serunya di situ. Dan pengalaman yang saya ceritakan ini adalah pengalaman yang cukup luar biasa. Jadi pengalaman malam ini, ya mungkin akan ada malam-malam besok yang ya insya Allah saya siap. Nanti kalau udah agak kuat, nanti seperti apa ya, tapi optimis bisa lah ya. Hanya sekedar nangis-nangis biasa ya wajar lah. Jadi ini juga salah satu pengalaman yang ketika nanti anak-anak udah besar guys, ini tidak akan saya dapatkan. Jadi pengalaman ini saya akan bener-bener nikmati, enjoy. Nggak ada sama sekali aduh pengalaman yang buruk, enggak sama sekali. Ya wajar lah kalau cuma begadang, biasa kita juga begadang. Saya kan sering camping, begadang juga, sama aja kan. Cuma bedanya ya spot jantung aja sih. Ya harus memantau dan menidurkan anak yang kecil ini. Baik, itu saja mungkin ya pengalaman yang saya bagikan buat Sobat Opera. Kalau memang video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga komen ya, kira-kira mungkin pengalaman kalian seperti apa, boleh ceritakan di kolom komentar. Dan ada pengalaman apa lagi yang bisa saya buat di next konten-konten. Itu saja, terima kasih, sehat selalu buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.